Alhamdulillah, ala ni'amihi zahira wa batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menegakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal syukur, Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, idza wasalat ilaikum atrafun ni'am fala tunaffiru aqsaha bikillati syukri. Jika pangkal nikmat itu sudah datang kepadamu, jangan kamu tolak puncaknya dengan sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur, mari juga kita perbanyak selawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul khutbah pada khutbah yang mulia ini adalah menyikapi musibah dalam kehidupan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah berasal dari kata asaba yusibu musibah, yang berarti setiap yang menimpa baik kebaikan ataupun keburukan. Bahkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwadarminta pada halaman 163, bahwa musibah itu adalah segala kejelekan atau bencana yang menimpa seseorang, masyarakat atau bangsa. Dalam kaitannya dengan musibah, sebagaimana yang kita maklumi bersama, bahwa di tahun 2021 berbagai musibah menimpa saudara kita di tanah air. Di antaranya adalah musibah yang menimpa saudara kita di Lumajang, erupsi Gunung Semeru. Kemudian juga musibah menimpa saudara kita di Sumatera Utara, terutama di daerah Mandailing, Natal, dengan banjir bandang. Bahkan di tahun 2022 musibah menimpa saudara kita di Aceh, Tamiang. Jumat yang lalu tanggal 14 Januari 2022, musibah menimpa saudara kita yang ada di Banten dengan gempa bumi 6,6 skala Richter. Bahkan tidak hanya dirasakan penduduk Banten, masyarakat Banten, tapi juga sampai yang ada di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Bahkan hari ini musibah juga menimpa saudara kita yang ada di Kalimantan Timur dengan kecelakaan maut diakibatkan truk tronton yang 20 ton menabrak 22 kendaraan yang mengakibatkan 13 luka-luka dan 5 meninggal dunia. Berkaitan dengan musibah, satu pandangan yang disampaikan oleh Muhammad Husain Al-Baghdadi, bahwa beliau mendeskripsikan secara umum makna musibah itu ada 3 makna. Yang pertama, musibah itu bermakna ujian. Dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Ankabut surat ke-29
ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mereka berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Bentuk ujian itu adalah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh dan pasti kami akan mengujimu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan kesabaran. Ini makna yang pertama daripada musibah, ujian. Makna yang kedua adalah azab. Dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Saba ayat surat ke-34 ayat 15 sampai 17. Tapi intinya adalah di dalam surat ini bahwa penduduk Saba itu merupakan penduduk yang nyaman dan sejahtera. Bahkan diistilahkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang nyaman, aman, sejahtera di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradu, akan tetapi mereka berpaling, mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'arsalna alaihim sailal aram, maka kami, kata Allah, mengirim kepada mereka banjir yang sangat besar. Dan buah-buahan yang dulunya manis, harum, kami ganti menjadi buah-buahan yang pahit. Sebagai apa? Bentuk azab terhadap kekufuran mereka. Ini makna yang kedua daripada musibah. Makna yang ketiga, musibah itu adalah tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Pembersihan terhadap dosa-dosa. Dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap apapun yang musibah menimpa dirimu dalam kehidupanmu, fabima kasabat aydikum, adalah disebabkan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Maha Pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berbagai ragam bentuk daripada musibah, bahkan ragam makna daripada musibah itu, tentu kita berupaya untuk membangun empati, kearifan, dengan melakukan dan menghadirkan hal yang terbaik untuk menyikapi musibah-musibah yang terjadi itu. Dengan cara apa? Tentu kita menyikapi dengan teori yang disampaikan oleh Wahfiddin As-Sakam. Wahfiddin As-Sakam ini merupakan murid daripada Abah Anom, almarhum Abah Anom, pendiri pengasuh pondok pesantren dan tarekat di Suryalaya. Apa teorinya? Teorinya ada COME, dibaca dengan KAM. Apa itu? Yang pertama, sikap kita adalah connected, membangun koneksitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun keterhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah As-Samad, karena Allah yang maha tempat kita bergantung. Kenapa Allah tempat kita bergantung? Karena Allah itu qawiyun. Allah itu qawiyun, Allah itu maha kuat, Allah tidak lemah. Maka siapa yang mengatakan Allah lemah, sebenarnya dia syirik. Bahkan Allah tidak hanya qawiyun, bahkan di surah Al-Fatih dijelaskan qawiyun aziz, Allah maha kuat lagi maha perkasa. Tapi persoalannya kadang-kadang kita sekarang terbalik. Kita bangun kualitas keterhubungan kita dengan sesama manusia, tapi kuantitas keterhubungan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah bagaimana kita
membangun koneksitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kualitas koneksitas kita kepada sesama manusia. Dengan cara apa? Uzkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Jangan sampai kita dalam surah Al-Hasr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang yang mereka lupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Luar biasa ini. Kalau pimpinan melupakan kita, masih ada keluarga kita. Kalau keluarga kita masih melupakan kita, masih ada kerabat kita, pemilik kita, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah yang lupa sama kita, ini musibah yang luar biasa. Oleh karenanya mari kita bangun koneksitas kita, keterhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teori yang pertama. Connected. Yang kedua, setelah koneksitas adalah meaningful. Meaningful adalah kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini senantiasa dilandasi dengan ubudiyah, ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sebagaimana yang kita maklumi dan disampaikan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wa zahirah. Ibadah itu semua apa yang Allah suka, yang Allah ridho, minal aqwal, dari perkataan dan perbuatan, al-batinah wa zahirah, yang batin maupun zahir, itulah ibadah. Kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita zakat karena Allah. Bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Membantu saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya tentang bantuan luar biasa, Sumatera Utara, bahkan pemerintah Sumatera Utara harus mengapresiasi kerja MUI. Kerja MUI terutama Komisi Sosial dan Bencana luar biasa, dan tidak menafikan komisi-komisi yang lainnya. Sudah luar biasa, ratusan, mulai dari bantuan Semeru, kemudian bantuan lagi untuk di Mandaling Natal dan lain sebagainya, merupakan bagian daripada apa yang kita lakukan. Ini adalah kerja lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah setelah connected, meaningful, teori yang ketiga adalah excellent. Maka kita menjadi pribadi yang excellent, pribadi yang unggul. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan dalam hidup dilandasi dengan akhlakul karimah. Kalau kita bicara tentang akhlakul karimah, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dengan mendirikan dan menegakkan ibadah solat. Mengapa ibadah solat? Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Karena amal yang pertama kali dihisab adalah as-salah. Kalau solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Yang kedua, kepada akhlak kepada sesama makhluk, kepada manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Mengapa? Karena bencana tidak akan pernah henti-hentinya menimpa kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan bangsa kita, selama masih ada anak yang aqqa ummahu, anak yang durhaka kepada ibunya, wajafa abahu, dan menghardik bapaknya. Dengan kata lain, selama masih ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka bencana dan musibah akan tetap senantiasa menimpa kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita berupaya melakukan mujahadah. Mujahadah sebagai hati merupakan sentral kearifan, dan dari hati ini akan keluarlah qaulan karimah, perkataan yang mulia, qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, qaulan layyinah, perkataan yang lemah lembut. Apalagi saat sekarang ini tentu di saat ini ada undang-undang ITE. Kalaulah kita ingin menyampaikan unek-unek kita, pandangan-pandangan kita, bahkan yang ekstrim sekalipun, tulis di buku diari kita, yang baca hanya kita. Tetapi kalau tulisannya sudah di Instagram, di Facebook, kemudian di Twitter, tidak bacaan kita lagi, tapi sudah bacaan umum. Inilah yang terjadi pada saudara kita yang saat sekarang ini mendekam dalam penjara. Mengapa? Karena dia menyampaikan apa yang disampaikan itu sudah menjadi bacaan umum.
dan sudah terjerat dengan undang-undang ITE. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita berupaya untuk memahami makna musibah pada 3 makna. Yang pertama maknanya ujian, yang kedua maknanya azab, yang ketiga maknanya tazkiyah. Bagaimana sikap kita? Sikap kita dengan teori COME. Apa itu? Yang pertama connected, membangun koneksitas keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meaningful, menghadirkan kehidupan yang penuh makna. Apapun yang kita lakukan senantiasa dilandasi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat oleh manusia. Yang ketiga adalah excellent, menjadi pribadi yang senantiasa unggul, senantiasa berakhlakul karimah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, dan kita melakukan mujahadah, sehingga dengan mujahadah itu hati kita, ucapan kita senantiasa ucapan yang baik, qaulan karimah, qaulan ma'rufa, dan qaulan layyina. Oleh karenanya dengan kita melakukan sikap, 3 sikap itu, setidaknya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah dengan sikap, 3 sikap itu, Allah mengganti musibah itu, dan azab itu dengan nikmat dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu samiul alim. Fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala yaumal jum'a afdhalul ayyamil usbu' wa ja'ala fihi sima'ud du'a fiha mujabu wa masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa sadidul haya'i wat tawadu'. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa khudu'. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa alamu annallahu subhanahu wa ta'ala shalla nabi qadima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, wa ya qadiyal hajat, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.